Wow, mewah sekali gedung ini. Gedung ini adalah hasil dari uang kita, uang warga yang sudah dikumpulkan. Ngomongnya sok jadi pejabat beneran ya Gabriel, jangan tertipu. Apa ya, sebagai sarana yang akan bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Betul. Kalau jalan jelek nggak mungkin ekonomi akan tumbuh. Iya betul-betul Pak, tidak akan. Iya kan? Betul Pak, jadi jalan itu kalau manusia ibarat pembuluh darah. Oke, ini memang perlu diperbaiki Pak. Oh gitu? Nanti kita perbaiki secepatnya lah. Kalau sudah 2 itu terpenuhi, tinggal 1 kewajibannya Pak Bupati itu memilih orang yang tepat. Nah. Apa saja kalau tidak berhasil di Pemda, mesti karena 3 kategori itu. Aku jujur delok, usah dipilih saka to ayah karen Pak wis. Top. Nah, berarti sudah selesai. Berarti sesuai. Saya salah ya Pak Untung ya bilang. Iki lho Gabriel, masa ono kata-kata harus kita cross check ya kan? Bener kan Gabriel? Iki bener orasi yang disampaikan dari warga ini. Tekan urung si Kiki. Iki nek ketemu karo pejabat ngene iki harus di cross check ini. Kita harus tahu mereka itu kerja beneran apa enggak ya kan? Kita sebagai warga yang baik juga harus ikut mengawasi. Aku suka kegaduhan Gabriel. Ya kan? Kamu akan aku bawa ke sesuatu tempat ya Gabriel. Kamu pasti akan kaget hari libur kayak gini. Aku bawa kamu ke tempat yang sangat spesial. Lah, nganggo nanjak-nanjak ini gimana? Wow. Sudah sampai. Gabriel. Gabriel, kita sudah sampai di tempat yang mau aku tunjukkan ke kamu. Wow, mewah sekali gedung ini. Gedung ini adalah hasil dari uang kita, uang warga yang sudah dikumpulkan. Hari libur gini, apakah di gedung DPRD ini sepi? Ya pasti sepi lah. Mana mungkin ada pejabat yang mau ngantor di hari libur. Ayo kita masuk Gabriel. Sepi gak ada orang. Namanya juga hari libur loh. Wih, pintunya udah otomatis buka sendiri loh. Canggih, Briel. Ayo, kita menuju ke ruangannya siapa dulu ya, Gabriel? Wah, ada liftnya juga. Hah? Tapi Gabriel, aku kan nggak pernah naik lift ya. Aku takut ketinggian, singunan. Mending kita naik tangga aja ya, Gabriel. Nggak apa-apa, prihatin dikit. Gabriel, tepi di sini. Gabriel. Kita lihat sana, Gabriel. Ternyata gedung ini memang benar-benar sepi. Tidak ada orang hari libur yang berangkat. Sepertinya gedung ini akan menjadi milik kita. Ayo kita keliling lagi, Gabriel. Wah, kalau yang tadi kan lampunya dimatikan, Gabriel hari libur, jadi kita lewat luar aja yang terang benderang. Ruang apa ini, Gabriel? Kita harus terbuka. Kita harus masuk. Ruang fraksi.
Sudah. Biasanya gimana sih aktivitas libur kan tinggi tuh kaitannya dengan jalan biasanya macet, biasanya banyak kendala karena semua orang kan pengen pergi tuh. Iya kan? Ternyata gedung ini Nah, ada coba yang jaga. kalau hari kerja kan malah sepi karena udah waktunya kerja. Pada nongkrong. Iya kan? Halo bapak-bapak. Ini hari libur kok nggak bersih-bersih malah pada nongkrong di sini. Nggak niat banget kerja itu. Ini diberesin dulu dong Pak. Gimana sih ya kan? Bingung ya kok. Kenapa kita harus kerja ya? Harus bersih. Loh, cleaning service kok kayak gitu loh Pak. Nggak boleh. Anda itu dibayar loh. Kami ini baru bekerja. Bekerja apa Pak? Saya itu sudah berpengalaman di kantor DPRD. Saya gini-gini itu juga banyak kenalan pejabat. Hari libur gini nggak ada pejabat yang masuk Pak. Udah bersih-bersih lagi. Ini perlu diterangkan ini Mas. Iya. Ini terminologinya kan pejabat zaman dulu nih. Iya. Zaman dulu gimana? Yang namanya anggota legislatif, anggota DPR itu kerjanya nggak ada jamnya, Iya. kecuali sidang dan rapat. Nah itu dia. Ngomongnya sok jadi pejabat beneran ya Gabriel, jangan tertipu. Kalau memang bapak-bapak ini pejabat beneran, harusnya tahu kalau DPRD yang ada di Kabupaten Sleman ini kan baru ada pembangunan infrastruktur. Emang bapak tahu tentang kayak gitu? Tahu nggak? Nggak paham kan Pak? Ya paham dong. Jadi justru kami tadi sengaja kesini kan janjian. Jangan apa? Nah gini, saya tanya Mas Momon, ini Mas Momon ini kan Iya. anggota legislatif yang dulu juga jadi lurah, jadi udah ngerti. Nah kenapa kok kami membuat hari ini hari Sabtu? Biasanya Jogja itu kan salah satu tujuan wisata. Iya. Banyak orang datang dari luar. Nah kalau pejabatnya semua libur pasti nggak akan tahu kapan kondisi jalan yang baik dan buruk terkredit itu hari apa. Pasti di hari libur. Nah oleh karena itu kita janjian aja lah kita di kantor. Nanti kita lihat dia di jalan tuh yang macet mana. Dan bener, saya dari rumah sampai situ hampir 2 jam. Semua kendaraan masuk, semua kendaraan pengen lewat. Betul. Tanpa tonase yang diatur sehingga jalan cepat rusak, jalan macet. Semuanya kan gitu Mas. Ya, Sampai juga macet ya? Betul, iya. Tadi juga macet dan kebetulan memang kami ini kerjanya kan 24 jam, Mbak. Waduh. Nggih, kemudian mengantisipasi. Oh iya, 24 jam juga ya ATM ya? Iya, mesin ATM 24 jam, Pak. Oh gitu ya. Nggih, jadi kami itu mengantisipasi terkait dengan kemacetan-kemacetan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Kemudian adanya kerusakan-kerusakan jalan. Waduh. Ini kami baru mendata dengan Pak Untung jalan mana yang sekiranya nanti akan kita tinjau, kemudian akan kita laporkan kepada dinas terkait agar bisa dilakukan perbaikan sehingga memperlancar lalu lintas. Iya. Waduh, ini kita pejabat tenan nih Gabriel. Orang kita itu tenan ini. Enggak, tadi itu kayak cuma bercanda loh Pak. Tadi itu kita baru ya. acara ngeprank gitu Pak. Oh enggak, Tadi, Pak tapi Momon sama saya Pak terima kasih. Untung, ya. Saya terima kasih masukannya kayak gitu, makasih malan. Kok makasih? Kali-kali banyak pejabat yang gitu ya, kecuali saya. Enggak gitu Pak. Tapi kalau ini benar-benar pejabat, Pak, ini tadi itu saya sudah menampung dari keluhan masyarakat Pak. Kebetulan kan tadi saya itu melewati jalan kabupaten, ada jalan yang masih gronjal-gronjal loh Pak. Bahkan pas ibu-ibu lewat jalan yang gronjal itu tuh kejeglong. Oh, Lah makanya kalau mumpung begitu. ini ada pejabat Iya, yang iya. datang di pas hari libur gini, mau dong tak ajak Pak, beneran langsung melihat jalan mana yang berlubang. Alright, Ada kurbannya siap. enggak? Wah, siap beneran. Oh siap, Pak. Ya siap. Ada kurbannya? Iya. Iya. Weh, berarti ini langsung Oh siap. pakai kendaraan saya Pak. Oke. Kendaraan jenengan? Belum. Ah, saya nggak punya kendaraan ini. Saya itu wes Kendaraannya apa? jaran. Oh. Pokoknya spesial. Harus Spesial ikut Oke, sama saya ya. siap. Monggo, Mesti Pak. tapi kendaraan Oke. ini. Ayo kita ke sana. Siap. Wah, kendaraannya ini bagus ini. Oh iya. Kendaraan saya jelek ya. Boleh, istimewa. Iya loh. Mau kan Pak naik ini? Akhirnya cuma 6 kilometernya rendah. Ini biasanya para pejabat nggak mau naik kok malah aneh ini mau naik mobil. Biasanya buat angkot-angkot salah ya Pak. Namanya juga. Ya Pak. Saya di depan belakang nih. Wah ini belakang aja kita jadi satu. Mau kan Pak? Oke. Silakan masuk dulu.
Ya toh warga, kapan lagi para pejabat mau naik mobil buntutku ini? Biasanya kan salah. Ayo Pak. Gimana Pak Momon, Pak? Untung nyaman nggak mobil saya? Wah ini bagus ya Pak Mon ya? Bagus, penuh dengan nuansa nostalgia. Wih. Jadi ingat lagunya Rhoma Irama. Asik. Wah, ya, kan dulu Rhoma Irama itu kalau syuting pasti pakai mobil ini. Baru kali ini selera saya ternyata sama dengan para pejabat. Aduh. Betul. Pak, ini tapi kan saya juga penasaran. Tadi kan juga Bapak sudah menyinggung tentang apa pembangunan infrastruktur. Sebenarnya sekarang ini baru konsen di mana sih, Pak? Iya. Memang nggih. Bupati Sleman fokusnya adalah jalannya bagus, terang, ya, dan bersih. Wih. Ya, artinya bersih dari sampah. Nah, otomatis karena jalannya bagus sehingga pembangunan infrastruktur jalan ini juga menjadi fokus dari Kabupaten Sleman. Begitu. Iya, galane padang, resik alus. Iya. Nggak ada yang kejeblong tadi ya, Pak Momon. Iya, masa aku lho udah kejeblong. Betul. Iya. Lah Pak Untung, tapi selama ini juga ada kesulitan-kesulitan buatan Pak untuk menjalankan visi misi pastinya yang sudah dirancang gitu. Nggak ada sebenarnya karena ini bab goodwill, bab kemauan kita bersama. Wih. Jadi teori jalan itu sederhana, Pak. Gimana Pak Untung? Berarti jalan itu kira-kira rusak kan 3 tahun sekali. Nah, panjang jalan kita di Kabupaten Sleman berapa? Untuk jalan kabupaten itu nilainya per kilometer kurang lebih 1 miliar. Jadi kalau kita mau membangun 10 kilo misalnya, maka dibutuhkan biaya kurang lebih sekali lagi itu 10 miliar tergantung kondisi. Nah, sehingga kalau sudah begitu ketemu anggaran yang harus disediakan itu adalah 30% dari panjang ruas jalan yang ada di kabupaten. Jadi misalnya 30 kilo nih, berarti 1 tahun harus membangun, merehab, meningkatkan sebesar 10 kilo. Kalau kurang dari itu pasti jalannya rusak. Karena umur jalan itu kan ada. Iya. Yang kedua, apa yang kira-kira mengganggu jalan itu bisa awet? Salah satunya di dekatnya adalah pohon-pohon besar, dekat lampu merah, tonase. Itu yang bisa membuat kondisi jalan awet dan tidaknya itu satu daerah dengan daerah itu berbeda. Bila pemerintah yang sekarang ini anggaran terbesar karena mungkin di waktu-waktu yang lalu anggaran jalannya agak kecil. Untuk tahun ini, tahun 2026 itu anggarannya terbesar. Cuman masalahnya, nah ini masalahnya yang nanti kita carikan solusi, Pak. Iya, betul. Pemerintah pusat kan ngurangin nih, ngurangin yang namanya transfer daerah. Nah, itu terus gimana transfer daerah apa? Kan 257 miliar dikurangi. Nah, kalau tidak dicarikan solusi, nanti bangun jalan nggak bisa juga ini. Iya, nggak tuntas nih, Pak. Nah, jalan satu-satunya menurut saya ya mengintensifkan dan menggali lagi agar PAD itu nggak bocor. Ada dari pajak hotel restoran, ada dari restribusi, ada dari PBB dan lain-lain yang kira-kira memang masuk di dalam kategori membayar pajak. Nah, ini kalau tidak hati-hati maka daerah bukan hanya di Sleman ya, seluruh Indonesia ini akan dikurangi mau dari provinsi mau dari kabupaten. Maka satu-satunya jalan adalah menggali potensi sendiri. Yang kedua, untuk menghemat dan lebih membuat jalan bagus itu, saya akan mengusulkan Pak Momon, jalan di dusun-dusun itu tidak semuanya bernuansa proyek, tapi ada swadayanya. Contoh, gimana Pak? Contoh, alat peralatan material disediakan oleh Pemda, tapi dikerjakan oleh warga, masyarakat. gotong royong gitu gotong ya, royong. Pak. Kenapa ini akan dilakukan? Pasti jalannya lebih awet. Karena warga membangun jalannya sendiri dan mempunyai rasa handar beni. Rasa memiliki gitu. Betul Pak Momon. Ya, kalau ada swadaya dari masyarakat. Wah, itu tuh yang dimiliki sekarang itu kan rasanya beda ya Pak. Kalau zaman sekarang itu kan maunya instan, sudah dikerjakan sama orang, jadi merasa tidak
ngopeni itu loh, merawat itu kan sekarang karena tidak merasa memiliki. Nah, ngerti-ngerti itu, ming digai gelundung dadi, tidak ada perjuangannya. Betul Pak, nggak ada effort. Ya ampun Bapak tahu aja sih pikiran warga. Termasuk begitu. saya salah satunya Pak. Tapi saya ketemu Pak Untung dan Pak Momon ini juga belajar. Tapi kok beliau-beliau ini sampai hafal detail. Ini jenengan juga benar-benar selalu terjun ke lapangan Pak. Iya. Oke. Jadi saya dan Pak Momon ini kalau khusus misalnya untuk tentang jalan, coba jenengan tanya jalan mana seluruh kabupaten yang rusak saya tahu. Iya. Kira-kira berapa biayanya gitu ngerti. Nah, maka kalau sudah itu diketahui, anggota dewan itu kan punya fungsi reses namanya. Iya. Nah, masyarakat itu menyampaikan keinginannya. Reses itu seperti keranjang sampah tuh. Masalah semuanya ada diadukan. Nah, ketika saya dan Pak Momon ini menginventarisir, apa tuh sebetulnya masukan pemerintah paling besar ada dua, yaitu peningkatan ekonomi dan kerusakan infrastruktur, termasuk di dalamnya jalan itu tadi. Nah, berarti warga Kabupaten Sleman ini benar-benar menaruh perhatian terhadap bagusnya infrastruktur. Pastinya. Karena infrastruktur itu akan sebagai sarana yang akan bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Betul. Kalau jalan jelek nggak mungkin ekonomi akan tumbuh. Iya betul Pak. Tidak akan Iya kan? ada yang Sampai ke dusun-dusun. Penukaran namanya Pak? Transaksi jual beli kan susah Pak. Iya betul Mbak. Jadi jalan itu kalau manusia ibarat pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya tersumbat, jadi stroke lumpuh. Iya betul. Begitu juga dengan daerah. Daerah kalau infrastruktur jalannya tidak terawat dengan baik, ataupun kebutuhan infrastrukturnya tidak terpenuhi, otomatis kan ekonominya tidak berkembang dengan baik. Pemerataan pembangunan juga tidak bisa dengan baik. Atau kalau istilah kerennya sekarang konektivitasnya. Asik, Pak begitu, Momon. Tapi dengan istilah tadi yang ibaratkan pembuluh darah, saya jadi langsung paham loh, ya ampun. Ternyata para pejabat-pejabat ini menyampaikan ternyata ya mudah dimengerti loh warga. Kalau gitu kita akan menuju tempat yang tadi saya mau tuju ya Pak ya. Iya. Itu lubangnya besar nggak itu tadi? Iya. Nanti dilihat Pak. Oh gitu ya. Okay. Berarti masih belum belum bisa melihat sekarang. Ini coba kita lihat nanti, katanya Pak Untung itu selalu keliling kan. Nah, begitu, ini ada yang terlewatkan ini Pak. Oh gitu ya. Oke, siap. Kita buat Sleman zero lubang. Siap. Jos. Kita pantau terus warga. Nah, ini sesuai dengan janji bapak-bapak tadi mau menyidak jalan mana yang tidak rata. Ayo Pak, kita turun. Kita lihat bersama ya Pak ya. Ayo warga. Oke, siap. Ini jalannya pada lubang ya. Jalannya pada rusak. Kasihan ini para pengendara. Hati-hati Pak. Nah, ini Pak Gabriel, kamu harus lihat ini jalan-jalan yang bikin tadi ibu-ibu itu. Nah, kejeglong. Kemarin jatuhnya di sini ibu-ibunya ya. Betul, sama di sini Pak. Iya betul. Ini kan ketutupan air Bapak kalau hujan kayak gini. Oke, ini memang perlu diperbaiki Pak. Oh gitu? Nanti kita perbaiki secepatnya lah. Iya, kita biarkan. Kan ada namanya perawatan jalan dulu. Oke. Nah, nanti perawatan jalan itu istilahnya di aspal, ditambal. Iya. Tapi kalau peningkatan ini memang harus diubah. Nanti kita hitung dulu syaratnya. Ini memang dari dulu jadi persoalan. Karena kalau jalan kabupaten itu syaratnya kan 6 meter nih. Yep. Nah, 6 meter nanti cukup enggak di luar ROI. ROI itu Damija ini. Damija itu namanya daerah milik jalan. Oke Pak Momon, nanti kita usahain deh. Ini apalagi dekat rumahnya Pak Momon kan nggak enak kalau rusak itu. Betul. Ya dekat dengan rumah saya. Kerusakan ini harus segera diperbaiki. Kasihan nanti itu masyarakat yang lewat di sini. Ini masih siang. Kalau malam gimana? Aduh, saya terharu Pak. Tidak menyangka bahwa ini kritikan dari masyarakat didengar oleh Pak pejabat-pejabat Pak Dewan. Makasih loh Pak. Kalau gitu kita lanjut lagi ya Pak. Kita cek-cek yang rusak-rusak lagi. Siap Pak Untung, Pak Momon. Wah, ternyata begitu ya jalannya. Sudah begitu rusaknya. Harus segera kita perbaiki. Pokoknya di mana mengaju kita cepat tindak lanjuti secara tepat. Ternyata warga pikiran saya itu tidak seburuk itu. Para dewan-dewannya ternyata kinerja top. Ikutin terus ya warga.
Mbak. Iya, Pak. Jenengan engko tak temokke karo dinas sing kawogan nangani masalah infrastruktur dalan. Oh, di mana, Pak? Nah, ini kebetulan piantune iki ada di sini. Udah sampai. Oh, Kalau gitu langsung kita pulang ya aja, kita Pak. temukan aja. Tunggu apa lagi? Oh, ya ampun, namanya Pak Dewan itu di mana-mana temannya Kita harus banyak. cari gercep, nanti kan ketemu. Oke, siap Pak Untung. Monggo Pak Momon. Nah, ini kan kalau jadi kan kalau DPR itu nangkap aspirasi, Iya. yang mengerjakan kan eksekutif. Yap. Lah kita cari aja eksekutifnya. Nanti kalau ketemu kan bisa ditangani cepet. Karena DPR kan nggak bisa buat jalan, yang buat kan dinas. Iya. Nah kita temuin dinas, kita tanya tekan kapan dar dadekke gitu. Tapi ini hari libur loh, Pak. Oh nggak apa-apa, Pak. nggak dari libur. Masyarakat. Kalau begitu kan kita harus selalu siap. Jos, bener. Ini ada apa ini? Acara apa Mantep ini? Oh, sudah Ngoten sampai. ya Pak Karmi ini. Dadi nek dandani dalan iku nggih butuh waktu sing Lo, kok ada di sini, Pak Ne? Monggo Pak Momon, Pak Untung. Monggo. Katanya Pak mau ketemu Dewan, bosnya. nggih, monggo. Bu, Pak Nggih, Karmi. siap, Aku iki monggo. ketemu Monggo di sini, Pak. Monggo. Wah, sini dong, monggo. Monggo. Pak Monggo. Maman kan minggi. Nah, kulo Jenengan tak yang kulo kancane. Oh, nggih. Nggih. aku kan wis ngomong to Bu, aku ketemu bosku. Ya. Wow. Karmin. Pak Karmin ya sekretaris DPU PKB. Ramah-ramah bosku ki yo sing tukang ngaluske dalan. Wow. Sing nek dalan ki rada glonjang lho yo diratake ngono. Lah ya pas tadi saya sama Pak Untung sama Pak Momon langsung melihat jalan yang geronjal ya Pak. Diculik. Diculik katanya. Pak Momon sama Pak Untung ki jadi ketemu klien. Lah ya ini kan klien. Loh. Kliennya dia. Beliau itu mengaku Iya. kalau beliau adalah pelayan masyarakat. Kurang jasa pemerintah. Hari libur mereka tetap ada di kantor. Padahal aku mau waton loh. Tak kira tadi bukan pejabat. Dicurigai Mas aku mau iki. Kok saged? Oh. Wong preh-preh kok nang ning kantor, dikira iki Ya. ngarep ngopo. Ya kan nggak Terus biasa. ngematke ning kene TV por gagek wis njukuk TV ngono to Oh, enggak gitu ya Pak Momon dulu lebih-lebih kan. Ngerti ngono aku nak melu ning kantor to. Ngarah ngopo? TV ning dhewe iki rusak. Oh, ternyata iya, ya. iya ini podo wae. Ini mumpung ketemu Pak Karmin ini tadi kan kita udah muter-muter toh Pak. Ini nah tadi itu Pak Untung, Pak Momon tuh juga bilang ini jalannya akan secepatnya dibenahi. Lah, akan secepatnya kan pasti ada waktu estimasi. Bisa kapan selesai? Jenengan bisa jawab mboten Pak. Ini warga ini pasti menunggu jawaban ini. Ini loh Bu, saat itu yang mau saya tanyakan sama bos saya Pak Alah, Karmin alah. ini kapan selesainya? Nah, kapan, Pak? Gigi senengane kowe iki koyo gonteng ndas-ndasi ngoten lho. Soalnya senengane ndas pitik. Nah. Wis toko. Wong sing seneng ndas pitik ming loro, Mas. Napa? Sinten? Nera bakat pemimpin senengane ngendas-ndasi. Cara bakat pemimpin ndas-ndasi. Kanan wis iso dilihat dari karakter. Lah niku kula senenge ceker niku Pak. Berarti senenge karakter nggih Pak. Ayo mbok. To Bu mangan sate piye? Mangan sate piye? Sate? Nyate. Nyate. Mangan ceker Nyek. orang nganggo sepatu. Monggo Pak boleh Nggih. bicara. Jadi gini Pak, untuk pekerjaan jalan memang kondisi jalan di Sleman akhir-akhir ini menjelang hujan datang ini ya, Iya. itu kondisinya memang sangat memprihatinkan. Karena memang musuh utama dari konstruksi jalan aspal itu memang air gitu ya. Jadi memang kondisinya kebetulan tadi saya juga pagi itu sepedaan dari PO itu Iya. sepedaan juga melintasi di jalan-jalan kabupaten, terutama jalan kabupaten yang ruas Keronggan sampai Banyumeneng ya, itu semuanya sudah retak parah ya. Martex Oke. ya. Ya itu Martex retak-retak semua, dan kondisi seperti itu harusnya kalau kita secara anggaran mampu harusnya sudah dilakukan peningkatan. Oh. Prinsip kalau kami di BPKP Iya. ketika anggaran ini cukup, Yap. kita optimalkan untuk melaksanakan pekerjaan baik itu pemeliharaan maupun pemeliharaan itu ada dua, ya. Pemeliharaan
rutin maupun pemeliharaan berkala. Nah, yang pemeliharaan rutin ini yang itu tambal-tambal kayak nambal benih. Gitu. Lorenza tuh tambal ban. Kalau yang berkala betul. Kalau yang berkala itu kita ganti lapis aus untuk memperbaiki lapis permukaan. Begitu, Mbak. Kalau dari DPU apa? DPU PKP itu kalau caranya mengidentifikasi misalnya ini kerusakan yang ringan, sedang, berat itu caranya gimana, Pak? Tanya saya salah satunya. Ya, salah satunya laporan dari masyarakat bisa, kemudian dari klien. Oh ya, dari yang terhormat juga bisa. Ini kalau di kantor sana yang terhormat. Kalau di kantor. Ya, kan libur. jadi ya. Nah, itu mengidentifikasinya gimana untuk mengategorikan itu, Pak Anto? Jadi begini, tingkat kerusakan itu bisa kita ukur berapa persen luasan yang rusak, seberapa parah. Nah, itu nanti ketika lebih dari 50% itu harusnya sudah masuk kategori pemeliharaan yang berkala untuk mengganti lapis permukaan. Kalau masih di bawah itu bisa diupayakan dengan pemeliharaan rutin dengan tambal-tambal. Gitu. Tapi kan kalau kayak gini juga ada yang meragukan nih warga bagaimana DPU PKP itu bisa menjaga kualitas. Nah, itu kan nanti bisa dipertanyakan itu, Pak. Kebetulan kalau di DPU PKP itu sudah ada unit Alapas ya yang di sana bisa mengolah aspal sendiri, Mbak. Jadi kita untuk pekerjaan pemeliharaan rutin itu kita punya AMP, aspal mixing plant sendiri, sehingga kita bisa produksi, sehingga kontrol untuk aspalnya ya bisa dibilang lebih bagus lah. Gitu. Ini saya mau tanya sama klien tadi itu jalan-jalan kemana aja, Pak? Oh, ya mana aja. Di mana ada jalan di situ kita lewat. Oh gitu ya? Terutama yang rusak. Oh, Saya jarang melewati jalan yang halus. oh. Yang halus-halus biar sampean, yang jelek-jelek biar saya lewati. Kalau ini jalan yang nggak lurus, Pak. Salah satu yang tadi kita lewati adalah jalan kabupaten. Dekatnya Pak Momon. Maka pertanyaannya, jalan kabupaten kan sudah sangat terkenal nama jalannya. Pilihannya apakah jalan kabupaten itu harus digawe halus atau digawe jeglong? Biasanya nek kula liwat. Ini pilihan loh nek jalan kabupaten. Biasanya kula liwat kok nggih rada grojang nggih sok halus ya jalan kabupaten lho, Pak. Jalan kabupaten. Nah tadi gitu bojone sampean iki menculik saya. Diduduke ning dalan sing marai kecelakaan. Nah terus saya ngomong, udah kita selesaikan secepatnya. Tapi DPR itu kan hanya menyuarakan sosok rada maksa. Aspirasi. Nah, Pak Karmin. Saya tadi lagi cerita caranya enggak jadi. Lu sampean harus ngerti toh? Gimana? Ini panggilannya Ayah Karmin. Nama bekannya. Nah, ini yang dilakukan oleh Bupati Sleman sekarang itu adalah memilih orang-orang yang tepat di bidangnya masing-masing. Nenggon KPU-an Ayah Karmin ini neng Sleman wis ra ono tandingi. Katam. Mulane beliau ditempatkan di situ. Nah, karena 3 kategori, Pak. Nah, ono apa-apa ning Pemda 3 kategori. 1 aturane, 2 anggarane, sing ping 3 wonge sing nindakake. Betul. Nah, ini kalau ketiga-tiganya sudah terpenuhi, ya nggak apa-apa pesimis. Apalagi Bupati Sleman itu kan salah satu tagline-nya kan bagaimana kan membuat jalan itu halus. Nah, mulai sebagai bupati sing dipercaya Ayah Karmin, mana persoalannya pasti selesai. Ya Karmin, sana jalannya rusak. Kita lihat aja nanti diperbaiki sendiri. Benar betul, Mo? Iya, begitu ada laporan terutama yang ada misalnya masyarakat terjadi kecelakaan, ya Sherlock ke HP saya, paginya pasti langsung dikerjakan untuk tambal-tambalnya. Iya, tapi di balik kelancaran ini pasti ada kendala atau kesulitan toh Pak Karmin. Apalagi tidak hanya dari sisi teknis dan anggaran juga itu apa biasanya yang ditemui, Pak? Kalau sebetulnya kalau teknis hampir tidak ada kendala, Mbak. Pokoknya kendalanya ya hanya anggaran. Karena AMP kami itu kapasitasnya cukup besar, Mbak. Ini mau. Ini kadang-kadang ini mudeng mau takon AMP ki, AMP iki sing goreng aspal. Aspal ki tumpake truk, truke gorono letrek. Ya, betul, nggih. Allah. Kita punya 9 tim, Mbak.
9 tim, Sleman Barat 3, Sleman Tengah 3, Sleman Timur 3 tim. Jadi ketika ada laporan yang betul-betul itu ya langsung kita tidak lihat. Tapi secara rutin berkala mereka sudah punya jadwal. Sudah punya jadwal, tapi ketika ada yang mendesak di calling nanti langsung ditinggal. Memang sosok ayahnya. Ngelakoni gitu. Ya. Soalnya ini Mas Gepeng, ukurannya begini. Jadi apa yang membuat tolak ukur Bupati Sleman itu berhasil? Aku kurang ngerti nek zaman biyen. Ini nek zaman sekarang bisa diukur asal infrastruktur terutama jalan bisa tertangani, bisa terpelihara dengan baik, maka Bupati Sleman sudah secara minimal dianggap berhasil. Nah berarti Bupati kan mesti goleki apa sing membuat aku ki iso berhasil. Salah sijine anggarane. Anggarane ono ora, wonten mboten mau? Kebetulan dengan turunnya transfer dari pusat kita dipangkas, dirasionalisasi menjadi harus mengurangi 62%. Ya, tetapi kemarin Pak Bupati sudah mengarahkan juga rapatnya di minggu itu mau juga ya kita langsung rapat, intinya yang dipertahankan untuk alokasi anggaran yang pemeliharaan. Yang untuk peningkatan memang karena terjadi pemotongan ya kita potong yang di peningkatan. Nah, aku ya nggo anggarane. Yang kedua nggo aturane. Berarti yang bisa dibuat oleh kabupaten adalah jalan yang kabupaten. Berarti anggarane ono nggon pemeliharaan yang tadi jenengan duduke ono mbok tiba tadi lho. Terus iya. Terus settingan kuwi. Ora. Mas, Kamu kok terlalu sultan. Nah, kuwi lho apa kok jur bercuriga. Kemarin nggone Pak Untung itu langsung. Jalan yang utama Klangon Tempel ditutup akibat dipotong pohon. Jalan yang truk gede ban 12 atau berapa itu lewat di jalan desa. Iya. Aspalnya Habis. Langsung parah itu. Telepon beliau langsung paginya nih langsung kita perbaiki. Alhamdulillah. Nah, ngono Mas. Nah, sehingga kalau sudah dua itu terpenuhi, tinggal satu kewajibannya Pak Bupati itu memilih orang yang tepat. Nah, Apa saja kalau tidak berhasil di Pemda mesti karena 3 kategori itu. Aku jujur delok wis dipilih sapa to ayah karen Pak wis top. Nah, berarti sudah selesai. berarti sesuai. saya tadi salah ya Pak Untung ya bilang tadi ngobrolnya bas-bos terus ya. Mulai hari ini langsung saya ayah. Loh, ya Mas Gepeng. Bos ki ndek bapak ra? Loh, Punya tuh. bos ki ndek bapak ra? Punya. Punya. Loh, berarti dhuwur bos apa butuh ayah? Ya. Lah, ayah itu di atas bos itu. Oke ayah. Kan gitu. Iya. Ini kayaknya ya di belakang sana ada yang mau tanya deh Pak. Oh, ada yang mau tanya. Monggo. Ada Ibu, tadi ada dicari yang yang aja takon apa? ada yang mau tanya yang mana tadi? Langsung aja Monggo. ditanyakan. Ya. Monggo. Kok maju sini aja. Iya, boleh. Oh iya. Ya maju sini aja, maju. Nah, sini aja sini. Iya, yang kelihatan. Enggak Berdiri apa-apa aja. Berdiri dong. Ini aja. Enggak apa-apa. Malah kayak ketoprak. Kalau kita duduk itu memang sulit mencari kursinya. Siapa Mas? Siapa? Nama siapa, Mas? Nama saya Michael Mas Mas Michael. Michael. Tanya Mana apa? dari mana? dari ini Bantul. Oh Nah, ya. dari Bantul. Iya. Bantulan Mas. Oh, Bantulan. ya, ya. Iya. Ini mau nanya Pak. Ya. Pak Herman tadi. Ya. Wilayah di Sleman mana saja Pak yang masih perlu diperhatikan lebih dan Asik. sejauh mana dinas memberi perhatian? Iya. Oke. Matur nuwun ya Mas Terima kasih, Mas Michael. Michael. Iya. Jadi pertanyaannya oke banget, daerah mana Ya. yang perlu di Iya. Monggo Pak. Ya, untuk saat ini memang beberapa titik itu yang perlu kita perhatikan adalah titik-titik yang dilakukan pembangunan jalan tol. Sehingga jalan akses pembangunan untuk jalan tol ini berdampak pada jalan kabupaten yang cukup parah. Karena untuk lalu lintas kendaraan berat. Sehingga jalan-jalan kita, jalan kabupaten terdampak juga cepat rusak. Tetapi kita sudah berkoordinasi dengan yang melaksanakan proyek jalan tol, ada kesanggupan untuk memelihara, tetapi kadang kalau tidak disentil ya begitu, akhirnya kita harus
sering-sering ingatkan supaya ketika terjadi kerusakan di jalan kabupaten dampak dari pembangunan jalan tol, kita langsung menghubungi mereka untuk diperbaiki. Gitu. Ternyata ya sigap banget loh, kinerjanya luar biasa loh. Sat-sat. Iya, tapi kadang ada permasalahannya begini. Gimana Pak Umar? Kalau masyarakat mau lapor jalan rusak itu lapornya kemana? Nah, itu Pak. Biasanya langsung pada ngupload biar FYP gitu loh Pak. Iya, betul. Sebenarnya ada cara untuk melapor yang paling mudah. Gimana nih Pak alamat? Pertama, selain lapor ke kantor DPU PKP, juga ada wakil kita yang dibawa wakil-wakil rakyat ini. Tempat untuk melapor. Nah, ini langsung ya. Rasa koroyo-royo atoh-atoh ndono. Dodok ngomahe mesti buka 24 jam. Aku mau langsung mlebu bledung kok ya, Pak. Belah nang kono wis kaya omahe dhewe. Ayo aku tak pindah ke kono sisan kowe. Oh, mau dispenser digawa ya mau iki. Bilangnya itu Pak Momon Pak Untung diculik kok pasrah ya. Aku jane moyo ndodong wis disyarat-syarat durung. Kosok. Kowe kok betah lho. Mas Gepeng ini kok kopinya kok kayaknya kok cuma saya tahu ini gimana ya? Oh ya, ini gimana ini? Iya itu wah. Yang terhormat ya kok nggak dikasih kopi. Apa iki? Ketemu ak dhewe COD iki ya. Saya ketemu sama ayah oke ini. Iya, tapi harapannya terakhir apa Pak? Harapannya supaya nanti tetap jalan di Padang, jalan di halus. Resik ya. Sleman Sembada Jaya. Untung beris. Satu ya ketika terjadi kerusakan yang fatal, monggo nanti langsung dilaporkan saja. Bisa lewat tadi wakil rakyat, bisa lewat media sosial yang ada di Kabupaten Sleman, ada lapor Sleman, kemudian ya semua media kita langsung tindak lanjuti. Bahkan yang di Twitter Merapi Undercover itu muncul langsung kita respon juga. Jadi semua jalur bisa dimanfaatkan untuk melaporkan kondisi jalan. Tetapi sekali lagi kami penanganannya adalah berdasarkan skala prioritas dan anggaran yang kita mampu. Tetapi untuk pemeliharaan memang alokasi yang diprioritaskan dari teman-teman yang terhormat anggota dewan ini memang ke pemeliharaan rutin, sehingga kita nanti untuk nambah-nambah dulu. PKP beris. Insya Allah, Bismillah. Juga apa Pak? Nah saya sederhana, yang namanya jadi pejabat itu siap dipuji, siap dibully, siap dikritisi, yang penting prestasi. Yang penting prestasi tambah beris. Beris semental oke. Bersama Pak Untung beris. Pak Momon. Ya, hanya menambahkan saja dari Pak Untung, di saat kita memang menjadi wakil rakyat, jangan sampai ada istilah sopo siro, sopo ingsun. Iya toh. Begitu kita didatangi warga, bahkan warga itu memintanya dengan setengah memaksa atau bagaimanapun, jangan sampai, loh kamu ini siapa? Saya ini dewan loh, jangan seperti itu. Ya, artinya dilayani dengan baik, bahkan dengan marah-marah pun kita tetap melayani dengan senyum begitu. Iki lho Pak sing dijenengi ajo rajer, tidak ada strata jabatan dari manapun lapisan, kita itu podo kabeh. Sekali lagi boleh tepuk tangan dulu. Ternyata kolaborasi antara DPRD, pemerintah maupun masyarakat ini kunci utama untuk membangun kawasan yang memang lebih sejahtera dan juga pokoknya berkualitas untuk masa depan. Terima kasih. Oh boleh Pak. Ini apa? Oh nih. Pokoknya kabeh kudu serawung adalah kunci sukses. Asik. Matur suwun Pak. Matur nuwun. Pak Untung. Siap saya pesenkan ya Pak. Kopi. Oke. Ini wae ngantani nggo wangun-wangun gini. Kono-kono kowe gawe wedang iki tak laporke ke warga. Tambah gini. Nggih.